Perkara permintaan dibelikan rokok yang tidak dituruti. Terduga pelaku pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Karena diduga alami gangguan jiwa, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Seorang pria di desa Sukaraja, Kabupaten Pandeglang, Banten tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri dengan menggunakan sebuah batu. Dugaan sementara pelaku merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Hal ini berdasarkan informasi dari warga dan kendala saat polisi memeriksa terduga pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Sekitar 3-4 hari yang lalu telah terjadi kejadian yang begitu memilukan, yang begitu mengenaskan. Seorang ODGJ bunuh bapak dan menganiaya ibunya. Kali ini kita mendatangi rumah ataupun tempat kejadian perkara. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya teman-teman, sekarang kita berada di kampung Bonghastonggo, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Di tempat ini telah terjadi sebuah peristiwa yang cukup memilukan 3 hari yang lalu, yang mana seorang anak, melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap kedua orang tuanya. Itu kita sebagai relawan yang sering membantu ODGJ, hati kita terketuk untuk mendatangi keluarga ini. Barangkali ke depan kita bisa berbuat sesuatu terhadap keluarga ini. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa anak ini bersikap ataupun berperilaku seperti itu, sekarang kita langsung aja bertanya kepada ibunda anak ini. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Ibu Juana, Ibu yang korban kemarin ya? Iya. Ya, Ibu yang korban kemarin ya. Ibu, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Rasim, suami Ibu. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Ya, dan Ibu semoga diberikan ketabahan. Amin. Ya, termasuk keluarga yang lain diberikan ketabahan. Amin. Ikhlas menerima semua ini. Amin. Ya, itulah harapan kita. Mohon maaf, anaknya ini siapa Bu namanya? Johari. Johari, umur berapa Bu? Umur 30. Umur 30 tahun. Iya. Sudah menikah? Belum. Oh, belum menikah. Nah, kalau boleh tahu, riwayat anak ini sebenarnya seperti apa, Bu? Seperti... Apakah selama ini Johari ini mengalami gangguan jiwa? Gangguan jiwa, Pak. Oh, memang gangguan jiwa? Iya. Udah berapa lama gitu ya, Pak? Udah dari 2013 dari yang lalu 2013. Pak. Iya, sudah lama. Jadi awal kejadian itu di rumah apa di tempat lain Bu ya? Di rumah di sini Pak. Oh, di sini dia yang didudukin saya nih. Oh, awal kejadian di sini. Iya. Coba boleh Ibu ceritakan awalnya? Anak saya itu saya udah pulang jualan, punya orang,
cari duit untuk beli rokok. Dia keluar dari kamar ke sono Ke dapur. iya, dari pagi kan belum makan apa-apa ya, karena kan nggak ada. Saya belum Nggak sedia. ada. Iya. Dia dari pagi belum Iya, makan. saya belum sedia. Ya Allah. Anak saya itu minta uang buat beli rokok. Karena saya udah nggak ada uangnya, udah dikasih sama yang punya jualan itu. Bu, mana rokok? Ibu tadi jualan, iya jualan punya orang, kata saya sedikit. Iya. Terus mana ibu uangnya? Udah dikasih sama saya sama yang punya, nah yang punya kue. Mana katanya untuk kita, katanya beli rokok. Nggak ada, saya di dompet cuman ada uang 10.000 Pak. Kalau dikasih sama Johari itu ya, pikir saya itu nanti dulu ya, saya cari dulu. Kalau ada nanti saya dikasih, kata saya. Itu dia nggak sabar kali ya, pengen ngerokok. Bu, mana katanya rokok? Ya nanti nunggu bapak ya, kata saya. Nanti bapak datang, kata saya dari kerja, kata saya. Lama katanya, lama tuh bapak mah lama banget gitu iya. Enggak, kata saya habis dor juga pulang, kata saya. Di uang tadi itu ya Pak ya, saya belikan lauk gitu Yang Pak. 10.000 ini. Yang 10.000 itu. Ibu belikan lauk. Saya. Ah. Udah dibelikan lauk itu. Tukang lauk itu nunggu Pak ya, ngambil uang, dikeluarin dari kantong ini dompet. Saya nggak tahu ada dia di belakang. Diambil si uang itu Pak. Kemana ini, kata saya, ini uang. Kata Adena, diambil Bu oleh KII. Mana itu? Dikejar sama saya keluar ya. Mana uang dari tadi itu? Tuh tukang lauk nungguin, kata saya itu Pak ya. Buat kita makan. Sini kata saya. Jadi Malik itu Pak bukannya ngasih uang, malah nyeret sama saya itu Pak. Ibu diseret? Iya diseret, ini kena ini. Diseretnya kemana? Ke Pendasi Anak. Di sana. Jauh di sana? Iya di luar. Terus saya gitu udah nangis, saya kesini pulang dari sana. Udah nangis, saya sakit ini ya, berdarah kesini. Waktu ibu diseret itu ibu dipukul nggak? Enggak dipukul mah. Cuma diseret aja? Cuma diseret, saya dibanting gitu ya. Ini yang sakit Pak. Saya kesakitan menangis, murung di dapur. Dia ngeliatin begini di yang bolong itu tuh lah ya. Iya. Gitu. Kata saya sakit, ini kamu nganiaya orang tua terus, kata saya. Saya sakit, pergi ke sini. Dia masuk ke kamar? Iya, masuk ke kamar. Lalu itu bapaknya datang. Nah, datang bapak? Iya. Kenapa? Kenapa? Itu bapak datang, dia ngambil nasi Pak, belum makannya dari itu yang ngerja, itu yang punya kerjaan. Iya. Bapak belum makan. Iya. Mau makan di rumah aja katanya. Oh iya. Kamu kenapa? Enggak, kata saya ya. Bilang yang benar, jangan nangis, kata bapaknya ya. Jangan nangis, yang benar. Dia mungkin mau meninggal ini Pak ya. Yang benar, jangan nangis. Yang bilangnya jangan nangis. Ini kenapa itu? Kenapa karena si kata saya. Diapain itu? Diseret, kata saya, dibanting. Masya Allah, la ilaha illallah. Johari, kamu menganiaya Indung aja, itu ya. Kesini bapaknya. Kenapa itu ibu dianiaya terus? Kata bapak itu Pak. Tiap hari kamu mukulin ibu terus. Jangan atuh, kasihan ibu kamu udah nggak ada dagingan, udah kurus gitu ya, kata bapak. Nah gini, udah kurus ibu kamu, mencari nafkah buat kamu. Bapak udah mencari nafkah buat kamu nggak rumah sak, bapak itu bapak kata bapaknya. Jangan gitu kasihan sama orang tua. Kamu kalau nggak ada orang tua kamu sama siapa? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih rokok? Udah, saya udah bapak ngomongin,
Dia pergi, dia mungkin ngambil batu, Bapak. Ngambil batu. Dari kamar, kan dia itu di kamar itu penuh ku sampah. Oh. Dapat dia ngambil dari luar itu. Iya. Kemudian? Iya, sampah apa-apa itu ada di sana banyak, banyak, Bapak. Tiap hari ngumpul-ngumpulin sampah terus. Pakaian-pakaian juga punya adik-adiknya, punya saya habis dibakaran terus. Tuh, kalau umat itu penuh ini. Batu banyak, apa-apa juga banyak. Gitu. Dia ngambil batu, ini menimpah bapaknya itu. Jadi saya dengar di dapur, apa kata saya itu yang bunyi di dalam itu, kata saya kayak gelas pecah, kata saya. Saya ke dalam, apa ini yang terjadi? Udah dilihat bapaknya, udah di sini, udah mati, Pak. Udah meninggal. Saya jerit-jerit, Pak, ya saya. Kamu setega-teganya bapak kamu dibunuh, kata saya. Ibu melihat pada saat dia mukul-mukul itu? Melihat, Bapak. Cuman ada saya sendiri di sini. Makanya saya traumanya itu. Udah jangan gitu kamu, udah itu bapak kamu. Saya jangan. Awas kamu lagi nih, katanya. Jangan, kata saya. Ngerangkul bapak sayanya, merangkul. Cuma dipukul saya ini, ditangkis sama ini, Bapak. Terus saya lari ke sono. Keluar saya teriak-teriak, masuk lagi ke sini. Lagi diprek-prek itu Bapak, suami saya keluar sampai polo ya Pak ya, sampai pecah ini. Saya menangis keluar, Bapak, tolong sama orang-orang juga kan bukannya nggak mau nolongin Pak ya, ketakutan Bapak. Jadi orang ini bukannya nggak mau nolongin, dia ketakutan ya, dikarenakan anak saya kan ganggu jiwa, ya Pak. Udah gitu, itu bapaknya saya teriak-teriak, ngambil ceruk-ceruk orang, banyakan kesini Pak ya. Anak saya terus diambil. Sebentar, maaf. Waktu kejadian itu setelah dia memukul bapak, dia tetap di rumah atau pergi? Pergi. Oh, pergi. Iya, dikarenakan ada orang mau masuk ke sini. Dia ketakutan, lari ke sono tuh yang udah dibobok itu. Oh, tuh dia yang bolongin? Iya, dia yang ngebolongin semua Pak. Oh, ini gara... Iya, itu dapat dia itu ngebolong semua Pak, nggak ada yang baik. Iya, itu tempat tidur saya, tempat tidur ini semua, pintu juga udah dicabutin ini semua. Ya, astagfirullah. Tuh, itu di sono udah sepanduk saya pasang. Ini tambal tuh Pak. Iya. Itu udah semua itu. Jadi rumahnya udah rusak semuanya. Udah rusak. Itu pakaian juga sama dibakaran Pak. Dibakar semua. Perabot juga udah habis, dipecah-pecahin. Ya semua habis. Warga datang. Iya. Dia di dalam rumah. Iya. Kemudian kabur lewat lubang itu. Iya. Nah, terus dikejar. Dikejar oleh warga. Pak. Dapat dari sono ya. Nggak tahu itu udah dapat ya, saya kemana gitu. Saya lagi nggak sadar lihat bapaknya meninggal ya, lihat darah di sini banyak, pokoknya banjir ya Pak ya. Jadi saya nggak sadar Bapak itu waktu itu. Sebelum kepergian Bapak, ada nggak hal-hal yang disampaikan Bapak terhadap Ibu? Cuman waktu itu malamnya ya, pulang dari tempat kerja dia itu ya, pulang ke rumah mau apa katanya Pak, mau nginep katanya di sono, mendengar ambulan katanya takut katanya Pak ya. Pulanglah gitu, pulang mau tidur di rumah katanya. Oh, bapaknya mendengar ambulan takut. Iya, itu enggak itu Pak, cuman waktu itu kenapa kata saya itu bapak aneh-aneh itu ya. Bilang begitu, biasanya enggak kata saya ya. Tapi kenapa itu bapak bilang itu ke ambulan itu, katanya takut ada apa kata saya gitu. Udah gitu bapak
Ya, Bu katanya pengen makan, saya nggak ada nasi, Bapak. Gimana? Nggak ada nasi, itu pengen makan, Pak. Waalaikumsalam. Nggak ada nasi. Iya. Udah itu bapaknya pulang lagi ke sono. Kata saya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jeput lagi. Minta uang dulu, kata saya punya enggak buat anak sekolah jajan, buat sekolah besok. Iya. Oh iya ada nih katanya uang 20.000, katanya dikasih sama saya, Bapak. Iya. Udah dikasih itu uang 20.000 itu, ini ada sisanya katanya buat beli mie, Bapak pengen makan. Oh iya, mau di mana Bapak mau beli mie-nya? Mau di sana aja katanya. Oh iya, udah gitu mau udah itu bapaknya nggak pulang-pulang lagi ke rumah, Pak. Iya. Pulang sudah pagi itu sampai dohor itu pulang-pulang doang ke sini ya. Begitu kejadiannya. Itu. Ini sudah berapa hari Bu? Ini kejadian ini? Iya, mau 4 hari. Sabtu, mau 4 hari ya? Iya. Ini sudah 4 hari ya? Ya. Jadi saya udah ngobatin dari puskesmas, dari Ibu Bidan Lina itu. Udah lama sampai sekarang, Bapak. Terus dari Bapak Lurah itu ya, kecamatan. Iya. Diobatin. Udah dari Grogol, Bapak ya. Itu anak saya. Jadi kenapa gitu ya, belum sembuh-sembuh gitu, Pak. Iya. Jadi udah kekurangan obat itu ya, dikarenakan saya nggak ada obatnya gitu di puskesmas, nggak minum obat 4 hari, bukannya nggak dikasih, bukan, nggak ada obatnya kali ya, belum ada di puskesmas itu, dia nggak terkirim ke sini. Jadi itu anak saya itu nggak minum obat 4 malam, iya, nggak tidur, Bapak. Iya. Terus dia itu anak saya itu keluarnya kan emosi gitu ya, emosi terus ke orang tua. Makanya saya itu anak saya nggak tahu diambil kemana. Ada yang kesini bilang katanya anak ibu ini gimana, pokoknya anak saya itu mau dikemanain aja, kata saya, jangan diambil ke rumah. Saya udah trauma, Bapak. Iya. Pokoknya mau diapa-apain, memohon sama Bapak, pemerintah, bukannya saya nggak sayang sama anak, mau diapa-apain juga silahkan Bapak, pokoknya jangan diambil ke rumah ya Pak ya, mau di yayasan, mau di mana-mana juga, yang penting selamat kita semua. Saya udah trauma, takutnya saya ini kan adik-adiknya masih banyak, Pak, lagi belajar, lagi pesantren, belum ada yang ngebantu kolot, Bapak, nggak ada yang ngebantu orang tua gitu, masih biayain orang tua. Bapak, jangan diambil ke rumah lagi, Bapak. Saya masih trauma, Bapak. Kasihan anak-anak saya yang ada. Jadi terancam sama orang tua. Iya, Ibu merasa terancam ya? Iya, sama saya gitu, masih terancam aja sama saya. Itu mau ngebunuh saya. Iya. Jadi bapaknya itu ngebela istri ya, ngebela istri, ngebela anak dari dari sawah gitu ya. Ngebela anak mencari nafkah gitu ya. Datang ke rumah ngebela ini istri ya Pak. Yang dianiaya anaknya itu. Naasnya 4 hari sebelum kejadian, Johari kehabisan obat. Iya, cuma 4 hari kehabisan obat juga, kehabisan Bapak. Obat ya. Ya dikarenakan di puskesmas itu lagi kosong. Iya, jadi bukan tidak diberi obat, bukan tidak dikasih, tetapi obat itu lagi kosong. Lagi kosong. Tidak ada persediaan di puskesmas, Bu ya. Iya. Nah, belum dikirim dari sananya. Belum dikirim dari pusatnya. Nah, disitulah terjadi kejadian yang naas ini. Karena hanya 4 hari tidak meminum obat. Kedepannya mungkin bagi teman-teman perlu berhati-hati, bagi yang mempunyai keluarga yang mengalami gangguan jiwa, mungkin hal ini menjadi contoh, menjadi pedoman bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluarga gangguan jiwa. Jangan sampai putus obat
tetap lanjutkan pengobatan. Jangan sampai memberhentikan obat, karena ketika kita melakukan hal itu sangat fatal akibatnya. Tetap konsumsi obat, ikuti anjuran dokter. Nah, itulah pesan kami. Dari 2013 itu Bu, kan sudah mulai dilakukan pengobatan. Kesehariannya seperti apa Bu? Begitulah, pengennya merokok terus Bapak. Pengen ngerokok terus? Iya. Kalau enggak dikasih dia mabok sama saya. Mabok maksudnya? Jadi harus ada aja. Oh, marah Bapak. gitu maksudnya? Iya. Oh. Itu jadi harus ada aja. Iya. Udah ada begitu rokok, enggak mabok gitu. Iya. Suka di dalam kamar dia? Iya, di dalam kamar, terus. nggak mau mandi? Iya. Ya, itu tanda-tandanya salah satu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluarga yang mempunyai gejala-gejala yang aneh, perilaku-perilaku aneh di rumah, meskipun dia tidak mengeluarkan kata-kata yang aneh, tetapi dengan sikap-sikap yang berbeda dari biasanya, nah ini perlu diwaspadai. Yang pertama, selalu merokok, rokoknya nggak pernah putus. Nah itu kemudian selalu di dalam kamar mengurung diri, tidak mau bersosialisasi. Nah itu dah salah satu tanda-tandanya juga. Kemudian tidak mau mandi. Nah ini sudah terlihat bahwa ini menunjukkan kelainan. Nah ini kita harus waspada dan mencari bantuan medis dan berkonsultasi kepada dokter ataupun puskesmas layanan kesehatan terdekat. Itu terus Bu ya, dia tidak mau bekerja, gitu kan, tidak mau bekerja, marah ketika tidak diberi rokok. Iya. Nah, apa yang Ibu lakukan saat itu? Atau mencari, saya Mencari ngutangin uang ke warung. Iya, ngambil dulu ke warung, dia ngambil sendiri ke warung. Sudah itu saya warung itu ngebilangin, katanya Rii ngambil rokok, katanya iya, kata saya udah tulis aja, kata saya. Iya. Nanti kalau ada rezeki nanti saya bayar gitu Pak. Udah itu sampai berapa gitu ya Pak, udah 300.000 itu ya. Dapat kita PKH dari pemerintah ya, saya bayarin itu Pak. Rokok itu ya udah berapa hari, cuman 3 hari gitu ya, sampai 1 bulan gitu saya rokok terus, bukannya untuk makanan itu Pak, untuk rokok aja gitu Pak. Saya nggak dibelaan, saya nggak punya beras juga, diam aja gitu ya. Mendingan beli rokok. Yang penting buat beli rokok. Meskipun Ibu nggak punya beras ya sudah ditahan lapar Ibu ya. Iya, ditahan lapar. Tahan lapar, nggak beli apa-apa. Bahkan jajan anak yang lain pun terbengkalai. Tidak dapat jajan demi anak ini, demi Johari ini mendapatkan rokok. Iya. Semua uang terfokus untuk membeli rokok Bu ya. Itu Ibu sudah luar biasa kesabaran Ibu. Semua itu demi anak. Iya. Semua demi anak Ibu lakukan. Masa kecilnya itu Bapak orangnya baik. Kok cita-citanya katanya saya mau sekolah, katanya Bapak mau pengen jadi pelayaran katanya. Oh, pengen sekolah pelayaran. Iya. Cuman kulinya engkul ya Pak. Sehari dapat sehari langsung dimakan. Hidup serba pas-pasan, menjadi buruh tani, buruh di kebun orang, akhirnya tidak tersampaikan.